Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabillahi nasta'in ala umuri wa qina salatu wassalamu ala asyrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya Aristianto, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas A, akan memaparkan materi terkait kedudukan, tujuan, ruang lingkup, terus alokasi waktu serta beban belajar di Madrasah Aliyah, beban belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Oke, lanjut pembahasan pertama tentang kedudukan. Bahwasanya kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah di Indonesia itu kedudukannya adalah sebagai bahasa asing. Kenapa sebagai bahasa asing? Karena bahasa Arab di Madrasah Aliyah di Indonesia itu tidak dipergunakan sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab juga bahasa asing itu karena bukan bahasa kedua atau bahasa yang dipergunakan untuk alasan bahasa Arab kedudukannya sebagai bahasa asing di Madrasah Aliyah itu karena yang kedua, karena bahasa Arab itu bukan bahasa pengantar yang digunakan dalam Madrasah Aliyah ketika proses belajar mengajar. Akan tapi bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kedudukan di sini di Madrasah Aliyah, bahasa Arab itu sebagai bahasa asing. Nah, untuk kedudukan bahasa mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah itu terbagi atau masuk ke dalam kelompok A, di mana dalam kelompok A ini mata pelajarannya itu langsung dari dikembangkan atau peraturannya itu melalui dari langsung pusat gitu. Di mana pusat ini dalam artian dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan. Tentunya apa sih itu tujuan dalam bahasa Arab gitu kan? Dalam mempelajari bahasa Arab. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Komunikasi khususnya komunikasi langsung penutur aslinya yaitu orang Arab. Dan yang kedua, sebagai alat belajar. Jadi yang kedua itu tujuannya sebagai alat belajar. Kenapa sebagai alat belajar? Karena banyak karangan para ulama, karangan para ilmuwan itu menggunakan literatur bahasa Arab. Contohnya seperti para kitab-kitab salafi, di mana kitab-kitab salafi itu menggunakan bahasa Arab di dalamnya. Nah, otomatis ketika kita mendalami bahasa Arab, ya kita itu belajar bahasa Arab untuk memahami karangan-karangan para ulama tersebut, sehingga kita bisa paham tentang karangan-karangan mereka, tentang agama kita, khususnya agama Islam gitu kan. Yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya bahasa Arab. Selanjutnya pembahasan mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah di Indonesia. Mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019. Ruang lingkupnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara penyajian. Cara penyajiannya itu berupa wacana. Wacana apa? Wacana lisan.
wacana lisan itu melalui maharoh istima. Nah, yang kedua, wacana tulisan. Wacana tulisan itu berupa maharoh qiraah dan kitabah, menulis dan membaca. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua yaitu berupa bentuk wacana. Jadi bentuk wacana seperti apa sih? Bentuk wacananya yaitu berupa paparan. Yang pertama paparan apa? Paparan mengenai materi-materi bahasa Arab yang diajarkan di kelas 10, 11, dan 12 atau di madrasah aliyah. Yang kedua, bentuk wacananya berupa dialog atau percakapan bahasa Arab. Nah, untuk ruang lingkup yang ketiga yaitu berupa tema di dalam madrasah aliyah kelas 10, 11, dan 12 yaitu berupa identitas diri, hobi, keluarga, dan lain sebagainya. Itu tema yang dibahas di kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk temanya di kelas 10 dan 11, di kelas 10 itu ada 6 tema dalam satu semester. Ada 6 tema, sedangkan di kelas 11 dan 12 ada 5 tema dalam satu semester itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alokasi waktu dan beban belajar madrasah aliyah. Untuk alokasi waktu dalam satu minggu kelas 10 itu terdapat 2 jam pelajaran. Jadi dalam satu minggu itu di kelas 10 ada 2 jam pelajaran bahasa Arab. Sedangkan di kelas 11 dan 12 dalam satu minggu itu terdapat atau mata pelajaran bahasa Arab itu hanya menempati 4 jam pelajaran dalam durasi kurun waktu 1 minggu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang alokasi waktu dan beban belajar. Untuk alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah itu dalam satu minggu, dalam kurun waktu 1 minggu, yaitu untuk kelas 10 dalam 1 minggu ada 4 jam pelajaran. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu itu di kelas 10 mata pelajaran bahasa Arab alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 dalam kurun waktu 1 minggu itu jatahnya atau alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran. Sekarang untuk beban belajar bagi para siswa-siswi madrasah aliyah. Beban belajar dalam kurun 1 minggu itu terdapat 51 jam pembelajaran. Untuk kelas 10, 11, dan 12 sama. Nah, untuk satu semester paling sedikit itu 36, paling sedikit itu 16 minggu. Sedangkan paling banyaknya yaitu mencapai hingga 20 minggu. Nah, sedangkan dalam 1 tahun itu paling sedikit beban belajar untuk kelas 10, 11, dan 12 itu 36 minggu atau 36 pertemuan. Nah, sedangkan paling banyaknya itu bisa mencapai 40 minggu. Nah, khusus untuk kelas 12 bagi madrasah aliyah itu pada semester ganjil dia umum seperti kelas 10, 11, dan 12, seperti kelas 10 dan 11. Nah, tetapi bedanya atau khususnya yaitu beda di semester genapnya. Kenapa? Karena terpotong atau terjeda dengan UMBN, terus UN, dan lain sebagainya. Ujian praktek juga termasuk. Jadi dalam 1 semester, khususnya semester genap itu hanya mencapai
16 minggu. Nah, untuk durasi waktu jam pelajaran dalam hal pembelajaran ini berbeda dengan jumlah durasi jam pada umumnya. Pada umumnya kan jam itu 1 jam 60 menit. Akan tetapi dalam proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar, 1 jam pelajaran itu durasinya 45 menit. Jadi dari sekian yang tadi saya sebutkan, kayak contohnya dalam 1 minggu itu beban belajarnya bisa mencapai 51 jam pelajaran, itu berarti 1 jamnya 45 menit. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.